Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya Handi Renasa Putri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sungai Liat. Hari ini saya berperan sebagai pembicara satu dari tim oposisi akan membantah argumen-argumen dari tim proposisi. Baik, langsung saja. Dewan Juri yang terhormat, apakah menjadikan seni sebagai pekerjaan utama bisa menghidupi dan membahagiakan kita? Apakah masyarakat Indonesia dapat mengapresiasi seni lebih dari hanya sekedar bakat? Dan apakah negara kita, Indonesia, dapat mengapresiasi para seniman? Menurut saya, tidak. Dewan Juri terhormat, dari video yang telah saya tonton, saya memiliki dua pernyataan yang ingin disanggah. Yang pertama, Dewan Juri terhormat, anak tetap ikut sekolah, di mana ketika ia kuliah, kita akan menyarankan masuk ke perguruan tinggi dengan prodi mengenai musik. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita sekarang sedang hidup di negara Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia masih memiliki paradigma bahwa para pelaku seni yang berhasil di Indonesia dapat dihitung hanya dengan hitungan jari. Dan itu tentunya sangat sedikit sekali Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri terhormat, banyak sekali orang-orang Indonesia yang masih berpikiran bahwa orang-orang sukses bukanlah orang-orang dari dalam bidang seni. Dan Dewan Juri terhormat, selain dari itu, masih banyak pula orang tua dari Indonesia ini yang memiliki stereotip bahwa anak harus mengikuti pekerjaan orang tua. Kita ambil contoh, anak dari seorang dokter pastilah akan mengikuti jejak orang tuanya. Ia akan berkuliah dan bekerja mengambil jurusan dokter. Dan anak yang merupakan anak dari seorang yang bekerja di bidang militer, maka akan cenderung memilih bidang militer untuk menjadi ladang atau pekerjaan utama mereka nantinya. Dan inilah Dewan Juri terhormat, kita dapat mengambil perbandingan antara anak yang diminta jadi seniman dan juga anak yang lebih memilih untuk ikut pekerjaan orang tuanya. Tentu sangat sedikit sekali Dewan Juri yang terhormat. Kemudian daripada itu Dewan Juri yang terhormat, kita pun dapat mengambil contoh dari influencer yang sedang tersorot sekarang Dewan Juri terhormat, yaitu Maudy Ayunda. Baik Dewan Juri terhormat, seperti yang kita ketahui, Maudy Ayunda memulai karirnya sebagai seorang aktris, dan di mana itu berarti dia berkecimpung dalam bidang seni. Namun Dewan Juri terhormat, kita pun harus mengetahui bahwa Maudy Ayunda tidak mengambil program studi yang berkecimpung dalam dunia musik, melainkan ia mengambil program studi mengenai politik, filosofi dan juga ekonomik di Universitas Oxford. Dan dia pun meneruskan program studinya itu di Universitas Stanford dan mengambil gelar MBA. Dan inilah Dewan Juri terhormat mengapa saya sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa kita harus menyarankan anak untuk masuk ke perguruan tinggi dengan prodi mengenai musik. Kemudian Dewan Juri terhormat, pernyataan selanjutnya yang ingin saya sanggah ialah seni dijadikan pekerjaan utama bisa menghidupi dan membahagiakan. Tentu pernyataan ini harus kita pertanyakan lebih jauh lagi Dewan Juri yang terhormat. Karena pada dasarnya seni itu tidak menjanjikan Dewan Juri yang terhormat. Karena seni itu tidak bisa kita jadikan sebagai tumpuan bagi masa depan yang akan datang Dewan Juri terhormat. Kita sekali lagi mengambil contoh dari para influencer yang sedang panas di tanah air pada saat ini. Kita ambil contoh dari penyanyi Raisa Dewan Juri terhormat. Ia memulai karirnya sebagai seorang penyanyi. Namun pada dasarnya, selain menjadi penyanyi, ia pun masih memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi income yang masuk ke pendapatan mereka. Ia membuat suatu brand baju bayi di samping ia menjalani profesinya menjadi seorang penyanyi. Dan Dewan Juri yang terhormat, hal inilah yang meragukan saya bahwasanya seni itu dapat dijadikan pekerjaan utama dan dapat membahagiakan serta menghidupi seorang anak. Dan Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat minim akan apresiasi. Kita bisa melihat bahwasannya pada saat ada konser maupun acara lakon, teater atau semacamnya yang dilakukan selama kurang lebih durasinya berjam-jam, kita dapat melihat bahwa tingkat apresiasi masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Karena dibandingkan kita menonton ataupun menikmati lebih jauh tunjukan tersebut, kita malah
melihat banyak penonton yang malah memainkan handphonenya, dan hal inilah yang dapat menandai bahwasannya apresiasi mengenai seni di Indonesia ini sangatlah kurang. Kemudian Dewan juga terhormat, selain dari apresiasi dari masyarakat, kita juga dapat mengambil apresiasi dari negara. Contoh kecilnya kita ambil dari bidang olahraga, Dewan juga terhormat. Contohnya adalah atlet di Indonesia tidak seperti atlet di negara luar, Dewan juga terhormat. Karena atlet di negara luar sangatlah diapresiasi oleh negaranya. Sedangkan dibandingkan dengan atlet di negara kita sendiri, yang dimana bila masanya mereka mengalami cedera, maka hal itulah yang akan menjadi faktor utama mereka untuk berhenti dari jenjang ataupun dari profesi mereka. Karena pada saat atlet Indonesia berjaya, maka sekali mereka cedera, dan hal itu akan langsung menghentikan karir mereka, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, saya di sini akan menyatakan sekali lagi bahwasannya seni itu tidak dapat kita jadikan sebagai pekerjaan utama. Kita juga bisa mengambil lagi contoh dari musisi-musisi terkemuka yang kemarin pada tahun-tahun sebelumnya sangat panas sekali, namun setelah beberapa tahun ke belakang ini nama mereka sudah redup. Seperti halnya kita bisa mengambil dari contoh band Ungu maupun band Niji, di mana banyak musisi mereka yang beralih pekerjaan karena adanya rasa ketidakpuasan akan income yang didapat dari pekerjaan sebelum mereka itu, yaitu sebagai seorang penyanyi dan seorang musisi. Mereka beralih dari pekerjaan sebagai seorang musisi menjadi seorang politikus. Seperti halnya kita bisa mengambil contohnya dari Pasha Ungu. Dia beralih dari seorang musisi menjadi seorang politikus. Dan Dewan juga terhormat, saya memiliki peribahasa mengenai pernyataan saya tadi, yaitu bagai menakik darah mati dari alu, yaitu bekerja keras tetapi sedikit hasilnya, ya Dewan juga terhormat. Hal inilah yang membuat saya yakin sekali bahwa seni tidak dapat kita jadikan sebagai pekerjaan utama, dan seni tidak dapat menjadi tolak ukur kita untuk bahagia, dan juga tolak ukur kita untuk dapat menghasilkan income yang memenuhi diri kita. Dan Dewan juga terhormat, ada satu solusi yang dapat saya tawarkan, yaitu adalah seni dapat kita jadikan sebagai hobi pada waktu luang, yang dimana dapat kita tuangkan melalui platform seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain. Karena pada dasarnya apabila orang tua sudah mendorong anak untuk fokus pada seni, artinya ada keterjaminan dari masyarakat dan negara akan seni tersebut. Dan kita bisa mengambil contoh dari Terelie, ia bukanlah seorang memiliki pekerjaan menjadi seorang penulis, dan maaf Dewan, tapi mereka adalah memiliki pekerjaan sebagai akuntan. Dan hal inilah Dewan juga terhormat yang dapat kita ambil contoh bahwasannya memiliki hobi tidak memungkinkan bahwa hobi tersebut harus kita jadikan sebagai pekerjaan utama kita. Karena pada dasarnya apabila kita merasa jenuh akan pekerjaan utama kita, masih ada hobi yang dapat kita lakukan untuk meredakan stres. Namun apabila kita sudah stres di pekerjaan hobi kita itu, maka di mana kita larikan semua stres kita itu. Baik Dewan juga terhormat, saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.